Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan video tentang sistem pemerintahan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatia Desa Fitri dengan NIM 25042209. Definisi sistem pemerintahan. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah struktur kelembagaan yang digunakan suatu negara untuk menjalankan wewenang dan kekuasaannya atas rakyat atau wilayahnya. Ini merujuk pada mekanisme dan hubungan antara lembaga utama negara, terutama eksekutif, pelaksanaan undang-undang, legislatif, pembuatan undang-undang, yudikatif, pengadilan, atau penegak undang-undang. Sistem ini menentukan bagaimana kekuasaan didistribusikan dan bagaimana para pemimpin dipilih serta bertanggung jawab. Pembagian utama dua model utama sistem pemerintahan berdasarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan modern terbagi menjadi dua model utama, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif berasal dari dan bertanggung jawab kepada badan legislatif. Contoh negaranya Inggris, Jepang, Malaysia, dan Australia. Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif dan yudikatif. Contoh negaranya Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, dan Filipina. Karakteristik sistem parlementer. 1. Pemisah kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara, presiden, simbol atau raja ataupun ratu. Yang kedua, kepala pemerintahan, perdana menteri. Yang ketiga, eksekutif, bertanggung jawab pada legislatif. Kabinet para menteri harus mendapatkan kepercayaan, dukungan mayoritas dari parlementer. Keempat, mekanisme mosi tidak percaya. Parlemen dapat membubarkan kabinet pemerintahan jika kinerjanya dianggap gagal. Kelima, eksekutif dipilih langsung oleh legislatif. Perdana menteri biasanya adalah pemimpin partai mayoritas atau kualitas di parlemen. Keenam, fleksibilitas masa jabatan. Pemilu dapat dipercepat pemilu dini jika parlemen dibubarkan oleh kepala negara atau saran PM. Struktur sistem parlementer. Rakyat memilih parlemen, parlemen membentuk atau mengawasi pemerintahan atau kabinet eksekutif pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri, kepala negara, raja atau presiden, bersifat simbiosis. Keunggulan sistem parlementer. 1. Responsif dan fleksibel. Pemerintahan dapat segera diganti melalui mosi tidak percaya jika kebijakannya gagal atau tidak lagi didukung rakyat melalui parlemen. Kedua, efisiensi legislasi. Proses pembuatan undang-undang cenderung lancar karena pemerintahan eksekutif didukung oleh mayoritas di parlemen, jarang terjadinya kebuntuan. Ketiga, pengawasan kuat. Parlemen memiliki kontrol langsung dan ketat terhadap kinerja eksekutif. Kelima, regenerasi kepemimpinan memudahkan pergantian pemimpin perdana menteri secara internal yang dipartai yang berkuasa tanpa perlu pemilu. Kelemahan sistem parlementer. 1. Instabilitas politik. Pemerintahan kabinet bisa sering jatuh bangun jika tidak ada partai yang dominan sistem politik partai sehingga bergantung pada koalisi yang rapuh. Kedua, parlemen terlalu dominan, tirani.
Mayoritas jika satu partai sangat dominan, parlemen legislatif bisa dikuasai oleh kabinet eksekutif, sehingga fungsi pengawasan melemah. Ketiga, posisi kepala pemerintahan tidak jelas. Terkadang sulit bagi rakyat untuk mengetahui sifat pemimpin utama karena kabinet bersifat kolektif. Karakteristik sistem presidensial. 1. Kepala negara dan kepala pemerintahan menyatu. Presiden menjabat sebagai kepala negara, sekaligus kepala pemerintahan. Kedua, pemisah kekuasaan legislatif. Kongres atau DPR terpisah secara jelas dan kedua kedudukan setara. Ketiga, pemilihan terpisah. Rakyat memilih presiden secara langsung atau melalui electoral college dan memilih anggota legislatif secara terpisah. Keempat, masa jabatan tetap. Presiden dan legislatif memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak bisa saling menjatuhkan kecuali melalui mekanisme impeachment yang rumit. Kelima, presiden membentuk kabinet sendiri. Menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab hanya kepada presiden, bukan kepada legislatif. Struktur sistem presidensial. Rakyat memilih presiden eksekutif, rakyat memilih legislatif, DPR atau Kongres, yudikatif, Mahkamah Agung. Keunggulan sistem presidensial. 1. Stabilitas pemerintahan. Pemerintahan presiden memiliki masa jabatan pasti, memungkinkan perencanaan program jangka panjang tanpa takut dicatukan isu politik. Kedua, pemisahan kekuasaan jelas, mencegah penyalahgunaan kekuasaan karena adanya mekanisme check and balance antar lembaga. Ketiga, mandat rakyat kuat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memberinya legitimasi yang kuat untuk memimpin. Keempat, efektivitas eksekutif. Presiden dapat mengambil keputusan tegas karena tidak bergantung pada dukungan mayoritas parlemen. Kelemahan sistem presidensial. 1. Kekakuan tinggi. Tidak sulit menggantikan presiden di tengah masa jabatan, meskipun kinerjanya sangat buruk. Kedua, potensi kebuntuan politik sering terjadi. Kemacetan pemerintahan jika presiden dan legislatif dikuasai oleh partai politik yang berbeda. Ketiga, potensi otoriter. Kekuasaan presiden yang besar dan terpusat karena dipilih langsung rentan disalahgunakan. Keempat, tanggung jawab tidak jelas. Jika terjadi kegagalan, eksekutif dan legislatif bisa saling menyalahkan. Sistem pemerintahan lainnya. 1. Semi presidensial atau campuran, gabungan presidensial dan parlementer. Contoh negaranya Prancis dan Rusia. Presiden dipilih langsung berbagai kekuasaan eksekutif dengan Perdana Menteri yang didukung parlemen. Kedua, monarki kerajaan. Monarki absolut, raja berkuasa penuh atas pemerintahan. Contoh negaranya Arab Saudi, Brunei, Darussalam. Ketiga, monarki konstitusional. Raja hanya simbol pemerintahan, dijalankan oleh sistem parlemen. Contoh negaranya Inggris dan Jepang. Keempat, sistem lainnya komunis. Satu partai kekuasaan dipegang penuh oleh satu partai. Contoh negaranya Tiongkok dan Korea Utara. Keempat, teokrasi. Pemerintahan didasarkan pada hukum agama dan dipimpin oleh pemuka agama. Contoh negaranya Iran dan Vatikan. Penutup kesimpulannya, sistem parlemen dan presidensial adalah dua model utama dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Parlemen terunggul dalam fleksibilitas dan responsivitas, sedangkan presidensial unggul dalam stabilitas dan pemisah kekuasaan yang jelas. Tidak ada sistem yang sempurna. Pilihan sistem tergantung pada sejarah, budaya, dan kondisi politik suatu negara.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat menonton.